Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita dikumpulkan di tempat ini guna mengikuti diseminasi budaya positif oleh Ibu Asriani SPDGR. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan kita petunjuk ke arah jalan kebaikan. Adapun susunan acara diseminasi ini, yang pertama adalah pembuka yang sementara berlangsung. Dengan ini saya mengajak para rekan-rekan semua untuk membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 3 Bone. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Yusuf SPD MPD. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Normayanti sebagai pembawa acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan teman-teman ibu guru hebat SMA 3 Bone yang hari ini menyempatkan hadir di tempat ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 yang sebentar akan dibawakan oleh Ibu Asriani SPD GR, dan terkhusus yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan Ibu Asriani SPD GR, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bone, yang hari ini akan menyebar pemahaman dan penerapan pengalamannya terkait dengan budaya positif sebagai bagian daripada program pendidikan guru penggerak pada modul aksi nyata modul 1.4. Selamat berdiseminasi Bu Asriani. Mudah-mudahan nanti pemahaman dan pengalamannya bisa bermanfaat untuk kita bisa terapkan di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah karena hari ini beliau sedang ada kegiatan, makanya tidak menyempatkan hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini karena beliau sedang mengikuti sebuah rangkaian kegiatan juga. Jadi untuk itu beliau menitipkan kepada saya untuk datang di tempat ini sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu sekalian, jadi sebagaimana dari awal sudah disampaikan bahwa diseminasi ini adalah sebuah aktivitas yang dijalankan oleh teman kita calon guru penggerak, di mana dalam kegiatan ini Ibu Asriani sebentar akan mencoba untuk menyebarkan pemahaman apa yang telah Ibu Asriani pahami, kemudian apa yang telah diterapkan sebagai bagian daripada pengalaman yang telah dilaksanakan yang terkait dengan budaya positif pada modul 1.4 yang ada pada program guru penggerak. Suatu kesyukuran pada kita teman-teman sekalian. Satu kesyukuran bagi kita yang ada di SMA 3 Bone ini karena kita memiliki guru-guru hebat yang mau bergerak dan menggerakkan kita untuk melakukan sebuah bertransformasi, melakukan perubahan di mana tentunya dengan harapan kita bisa memiliki pandangan yang sama, kita bisa memiliki konsep yang sama untuk bisa sama-sama mengangkat sekolah kita
menjadi lebih baik daripada yang ada sekarang. Bukan berarti yang sekarang ini tidak baik teman-teman ya, tapi kita berharap dengan keberadaan ibu-ibu guru yang telah mengikuti program guru penggerak maupun yang sementara mengikuti program guru penggerak seperti Ibu Asriani dan kawan-kawan ini, nantinya akan ada harapan besar yang kita harapkan dari keberadaan ini, bahwa kita memiliki aset besar ke depannya. Dengan keberadaan teman-teman guru penggerak dan calon guru penggerak, saya sangat meyakini bahwa SMA 3 Bone akan bisa lebih baik, bisa lebih maju dari apa yang ada sekarang ini. Itu harapan, itu tentu saja menjadi harapan kita bersama teman-teman sekalian. Saya berharap teman-teman yang hadir di tempat ini bisa mengikuti dengan hikmat, bisa mengikuti dan mencermati sebentar tentang apa yang terdapat pada modul 1.4 ini. Budaya positif apa yang bisa dibagikan sebentar oleh Bu Asriani, yang kemudian yang tentu saja kita berharap ini akan bisa berdampak kepada teman-teman sekalian untuk menjadi bagian daripada yang bisa kita tirukan, untuk menjadi bagian yang bisa kita jadikan contoh dalam hal penerapan atau bagaimana kita bisa mendisiplinkan adik-adik kita di sekolah, dalam hal ini adalah siswa atau peserta didik kita. Saya pikir itu sebagai bagian daripada rangkaian pembukaan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pimpinan, atas nama Bapak Kepala Sekolah yang tidak berkenan dan tak sempat hari tempat ini, mengucapkan selamat kepada kita semua untuk mengikuti diseminasi budaya positif ini. Ada harapan tentu saja yang bisa kita inginkan, yang bisa kita impikan, yang bisa dilahirkan pada kegiatan-kegiatan seperti ini. Demikian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Yusuf SPD MPD yang telah mewakili Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya adalah materi yang akan dibawakan oleh Ibu Asriani SPDGR terkait dengan menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dengan ini disilahkan. Baiklah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, kita ice breaking dulu. Ibu-ibu bisa berdiri di tempat masing-masing. Siap-siap ya, kita ice breaking. Tangan ke atas menggapai bintang. Atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takut tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, bulan melingkar di badan bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, kemudian jari dua jambatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, kemudian jari empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, kemudian jari enam, buat makarani. Empat jari kanan, empat jari kiri, kemudian jari delapan, buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, kamu menjadi 10, siap berdoa.
siap berdoa. Jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan aja. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Hai, thank you. Silahkan duduk ibu-ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif, bagaimana menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman saya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi lebih lanjut, mari kita lihat pertanyaan pemantik berikut ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Adapun konsep atau garis-garis besar dari budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu bagaimana perubahan paradigma positif. Selanjutnya disiplin positif itu sendiri, kemudian kebutuhan dasar manusia, lanjut nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, selanjutnya keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita berawal dulu dari pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana kita seorang guru di awalnya sebagai langkah awal mendiagnosis, mendeteksi apa-apa karakteristik peserta didik atau murid kita, bagaimana kebutuhan belajarnya, bagaimana gaya belajar serta minat dan potensi yang mereka miliki. Bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi itu membawa ke peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana itu profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui. Selanjutnya kita melihat 6 elemen dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Jadi bagaimana kita mewujudkan seorang murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi beberapa ilusi berikut ini yang sering kita dapatkan atau mungkin alami sendiri di sekolah. Bahwa ilusi pertama bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter.
Jadi kadang-kadang kita sebagai guru menghadapi murid kita yang melakukan kesalahan, tujuan kita untuk menguatkan karakter mereka, padahal sebenarnya itu justru akan membuat mereka merasa bersalah dan kecewa terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai seorang guru yang menganggap diri lebih dewasa daripada murid-murid, sering kita merasa selalu benar, selalu merasa benar. Kemudian ilusi yang ketiga, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, bagaimana merubah stigma stimulus respon itu ke pendekatan teori kontrol. Misalnya realitas kebutuhan itu sama, padahal realita kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Terus di dalam pendekatan teori kontrol itu mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di dalam stimulus respon kita selalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di pendekatan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus bagaimana perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan di pendekatan teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi itu pemikiran yang ada pada stigma stimulus respon. Nah, sementara di pendekatan teori kontrol bahwa hanya kita sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dan di pendekatan teori kontrol itu sendiri bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Terus ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Sementara di pendekatan teori kontrol bahwa itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di pendekatan teori kontrol itu tidak ada menang atau kalah. Kita berpikir bahwa menang, sama-sama menang. Kita lanjut ke disiplin. Disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghinaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, dan terakhir kebutuhan akan kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini sebagai seorang guru kita harus pahami, karena mungkin saja murid-murid kita di dalam melakukan suatu tindakan atau kesalahan ada kebutuhan dasar dari mereka yang belum terpenuhi. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses. Kita lihat dulu bagaimana konsep disiplin itu ditinjau dari identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid akan merasa takut, merasa dipaksa,
dan murid akan menyembunyikan kesalahan serta akan menjadi rendah diri. Kemudian ada penghargaan. Selama ini mungkin kita selalu berpikir bahwa penghargaan itu adalah sesuatu penguatan positif kepada murid. Tapi tanpa kita sadari bahwa penghargaan itu sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai menghukum. Kenapa seperti itu? Karena penghargaan itu akan mematikan kreativitas, akan merusak hubungan, tidak efektif, menghukum dengan sistem ranking, serta merampas hak menghargai dirinya. Karena dengan adanya penghargaan itu, yang murid kita yang tidak mendapat penghargaan itu tentunya akan merasa pesimis atau mungkin akan merasa iri kepada temannya yang selalu mendapatkan penghargaan yang lebih. Kemudian bagaimana konsep disiplin ditinjau dari identitas sukses. Kalau identitas sukses itu ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu yang sering kita terapkan mungkin sudah bisa dikatakan membantu murid kita menemukan solusi dari masalahnya, tapi pada dasarnya penguatan yang kita berikan itu sifatnya jangka pendek dan masih perlu monitoring yang berkelanjutan. Perlu adanya stimulus atau respon, kemudian murid akan terkesan menghormati peraturan itu dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian untuk tahap restitusi inilah sebenarnya yang disarankan kepada kita sebagai seorang guru, bahwa dengan restitusi itu murid akan merasa bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Karena dengan menerapkan segitiga restitusi itu dalam membantu murid untuk menemukan solusi dari masalahnya, mereka akan terbantu untuk melihat kembali ke dalam dirinya, kemudian menyadari kesalahan yang diperbuat dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Adapun contoh nilai kebajikan yang kita lihat di sini ada dari 3 sumber. Yang pertama, bahwa nilai kebajikan yang dimuat dalam profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian di IBO Primary Years Program ada nilai kebajikan, misalnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di 9 pilar karakter ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kemandirian, ada disiplin dan tanggung jawab, jujur, amanah, dan berkata bijak, hormat, santun, dan pendengar yang baik, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, pemimpin yang baik dan adil, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Lanjut ke motivasi perilaku manusia, bahwa pada dasarnya setiap manusia atau setiap murid kita melakukan sesuatu itu ada motivasi yang mendasari. Motivasi yang paling rendah tingkatannya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya murid melakukan sesuatu itu hanya karena mereka takut akan hukuman,
Kemudian lanjut di motivasi yang setingkat lagi lebih tinggi, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Namun motivasi yang sebenarnya yang diharapkan dari setiap murid kita itu adalah bagaimana menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bagaimana menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan dalam hal ini menjadi pembelajar yang sesungguhnya. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati bersama di kelas, baik diterapkan oleh guru masing-masing pelajaran atau bisa juga dalam lingkup yang lebih luas lagi, yaitu keyakinan sekolah. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Selama ini kan semua sekolah atau di sekolah yang kita tempati itu sudah mempunyai peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Yang pertama, kita mungkin bisa melihat contoh di sini mengapa keyakinan kelas itu harus ada. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentunya kalau menggunakan helm itu tentunya kita akan mengarah kepada keselamatan. Kenapa kita harus menggunakan helm? Itu artinya kita menjaga keselamatan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang ada di situ. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan lagi-lagi ada nilai kebajikan yang kita yakini di situ, yaitu tentang kesehatan. Bagaimana kita menjaga kesehatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Mengapa kita harus memiliki peraturan? Lagi-lagi ada keyakinan yang kita yakini di situ bahwa dengan datang tepat waktu ada nilai-nilai disiplin yang kita terapkan. Jadi kembali bahwa keyakinan kelas itu kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sana. Untuk mendukung motivasi interaksi kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya bagaimana membentuk keyakinan kelas, bahwa perlu kita pahami bersama bahwa keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan itu berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat dan dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas serta bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas adapun tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama ada curah pendapat. Kita berdiskusi tentang peraturan baik sebagai guru maupun terhadap murid-murid kita. Jadi ada kesepakatan yang lahir nantinya. Kemudian menyusun menjadi keyakinan kelas. Jadi ada poin-poin yang kemudian akan menjadi keyakinan kelas nantinya. Kemudian terakhir menyimpulkan keyakinan kelas berdasarkan usulan yang kemudian disepakati untuk dijalankan atau diterapkan bersama-sama. Untuk pembuatan keyakinan kelas kita akan menyaksikan video bagaimana menuntun atau bersama-sama murid membuat keyakinan di kelas. Lalu berdiri di depan barisan. Itu kata-kata yang sering kita gunakan apabila kita menghukum murid kita. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Jadi itu kalau kita melontarkan kata-kata yang seperti itu kepada murid kita tanpa kita sadari, kita sebenarnya membawa murid kita ke perasaan rasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai
teman. Misalnya, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi sebagai teman itu, ini mungkin kalau kita seperti ibu-ibu di sini, kita sering menghadapi murid kita di tingkat SMA, kita mungkin lebih sering ini sebagai teman. Kita lebih santai ngomongnya kepada murid. Nah, terakhir itu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Baiklah ibu-ibu, berikut ada video tentang 5 posisi kontrol itu. Ibu-ibu bisa bertanya kepada diri sendiri, kita berada di posisi mana. Oke, silakan disaksikan. Kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Siapa? Sini kamu. Kamu selalu terlambat. Hampir tiap pagi kamu pasti selalu terlambat. Siapa kira-kira ini di sekolah? Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Hampir tiap hari kamu telat. Ya, malas sekali ya jadi anak. Dasar malas. Kapan sih kamu tidak terlambat? Setiap hari pasti kamu terlambat. Sama, kamu keliling lapangan upacara 2 kali. Posisi pembuku biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pembuku adalah murid akan cenderung memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, kita lanjut di posisi kontrol berikutnya. Ya, posisi pembuat rasa bersalah. Siapa? Dapat. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan. Kamu senang ya bikin bapak susah? Biasa dibilang tidak bersiang oleh orang tua. Ini kan sudah sering terlambat loh. Bapak harus bilang apa? Bisa jantungan kalau bapak tidak kepala sekolah. Bapak, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin bapak susah lagi ya nak. Bapak tidak akan lupa lagi kalau kamu begini terus. Posisi membuat merasa bersalah. Berbicara dengan nada tinggi, cenderung lembut, namun kata-katanya yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang lain. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat merasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam diri. Oke, kita lanjut di posisi kontrol yang ketiga, posisi sebagai teman.
Apa sih? Terlambat terus. Siapa? Selamat pagi Pak. Pak, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Oh, saya Kamu malah menyalahkan kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang ya? Kok terlambat sih? Iya Pak, saya memang terlambat bangun tadi. Biarpun saya larinya kencang, tetap kejar Pak. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar nggak terlambat lagi. Bikin seneng bapak dong. Ini bapak bisa kan? Bisa lah Pak. Ya sudah sana masuk kelas. Bapak beresin urusan absen kamu ya. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi ini, guru berbicara dengan suara rendah, maka cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, karena indikasi dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. ya lanjut ke posisi pemantau atau monitoring. Apa lagi? Siapa? Siapa? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Pak. Ya betul. Sekarang sudah jam 7:20. Bapak sudah tahu konsekuensinya kan jika terlambat hadir. Jadi nanti kamu jam 9:30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas-tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Pak. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, jadi posisi terakhir itu sebagai manajer. Nah, seperti apa? Kita lihat video Dava lagi. Siapa? Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana ini Dok? Maaf Pak, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Pak. Setuju. Jadi apakah dapat meyakini prinsip
saling menghormati tersebut? Iya Pak, saya meyakininya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel saya Pak. Baik, kalau dapat lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan tidak? Ada Pak, kakak saya, kakak Budi. Ada lagi selain Kak Budi? Selain Kak Budi, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Bapak adalah Kak Budi dan Ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Baik, jadi Bapak akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu ya. Siapa ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Bapak agar tidak terlambat bermati. Tidak ada Pak. Baik Bapak, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar ya. Baik Pak, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, ibu-ibu, setelah kita menyaksikan 5 posisi kontrol tadi, mungkin kita bisa kembalikan ke diri masing-masing di posisi mana kita berada sekarang. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau mungkin bercerita pengalamannya sebagai posisi kontrol apa? Silakan ibu-ibu. Ibu Eva, ya silakan cerita pengalaman Kak di posisi mana saja yang pernah Ibu alami. Ya Ibu Andika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya lebih ke posisi kontrol sebagai teman. Jadi Cek. tes. Oke. Jadi ketika terjadi kejadian seperti yang di video tadi, kita bisa memberitahu kepada anak tersebut dengan baik, kemudian mengingatkan bahwa tindakannya itu salah, tapi dengan cara yang baik dan lembut tanpa melukai perasaannya. Oke, terima kasih. Ya, jadi posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Arnika itu kurang lebih sebagai teman. Jadi menasehati dengan bahasa yang lebih santai, seperti layaknya antara teman dengan teman. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, silakan Ibu Putri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya hanya menambahkan sedikit dari apa yang dikatakan oleh Ibu Arnika, bahwa posisi kontrol sebagai teman itu
saya lihat nih juga dari video dan kejadiannya yang dialami anak-anak adalah anak-anak lebih cenderung bebas untuk mengutarakan apa yang ingin dikatakan, apa yang ingin dirasakan oleh anak-anak, sehingga tidak ada perasaan untuk takut terhadap guru ketika menyampaikan apa yang anak-anak rasakan. Ya, kalau kesahnya juga anak-anak lebih merasa bahwa guru-guru mendengarkan apa yang dirasakan oleh murid. Terima kasih. Ibu-ibu, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Silahkan disaksikan. Minta uang kan nih? Oke, jadi selanjutnya saya serahkan dulu ke moderator. Iya, itulah tadi materi dari Bu Ashandiani terkait dengan restitusi dan posisi kontrol seorang guru. Nah, mungkin dari materi tersebut ada hal-hal yang ingin didiskusikan teman-teman semua. Tentang posisi kontrol dan restitusi. Ya, silahkan Ibu Putri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Masih bagus Pak, nanti untuk Putri masukkan foto di video apa? Oh gitu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari pemaparan di atas, saya ingin bertanya mengenai bagaimana implementasi dari Ibu tentang restitusi yang Ibu lakukan di kelas yang Ibu ajarkan. Contoh nyatanya yang Ibu ajarkan selama mengajar di dalam kelas. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Putri. Implementasi segitiga restitusi di kelas. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa restitusi itu adalah bagaimana kita membantu atau menuntun murid kita untuk menyelesaikan dan menemukan solusi dari permasalahannya, dan menguatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Adapun implementasinya seperti contoh yang tadi, karena kita kan sebagai guru tentunya tidak lepas dari masalah-masalah murid kita. Misalnya contohnya yang tadi, dia membohongi orang tuanya minta uang padahal sebenarnya tidak. Itu salah satu contoh tingkah murid kita. Ada saja yang mereka lakukan yang mungkin membuat hati kita tergerak sebagai seorang guru, bagaimana kita membimbing murid kita untuk kembali kepada kelompoknya, dalam artian dia menyadari apa yang sudah dia lakukan, menyadari kesalahannya. Contoh yang lain, misalnya siswa yang terlambat, atau siswa pada saat kita menjelaskan kan tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan siswa kita ada yang ribut, ada yang enggan berteman.
Iya, membawa HP juga atau meskipun sebenarnya di sekolah kita HP itu tidak dilarang, tapi tentunya ada hal-hal atau kondisi tertentu yang diharapkan murid tidak menggunakan HP. Jadi itu mungkin bisa dijadikan sebagai dasar untuk kita bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi itu. Iya, seperti itu mungkin. Sekali memang materi segitiga restitusi, apalagi kalau terkait dengan bagaimana cara mengimplementasikannya. Tentu saja diharapkan setelah mendapatkan materi tentang ini, kita semua dapat mengimplementasikan ini dalam pengajaran, khususnya ketika kita mendapatkan siswa yang bermasalah, khususnya perilaku mereka yang biasanya tidak sesuai dengan tata tertib. Oke, selanjutnya masih ada? Silakan Ibu Ani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Bu, dari dulu ini entah gurunya terlalu profesional atau kenapa, terkadang ada komentar guru seperti ini, mengajar di IPA atau di PS sama saja, kembali saja kepada gurunya. Tapi kalau saya pribadi sangat-sangat berbeda, apalagi kalau misalnya dari MIPA 1 baru ke IPS ya, itu sangat jauh. Tapi akhirnya ada guru yang mengatakan sama saja. Ya ini Bu, mungkin kalau misalnya mungkin Ibu bisa memberi pendapat bagaimana posisi Ibu itu, apakah juga mengatakan sama atau bagaimana cara kira-kira posisi kontrol yang tepat dengan kedua perbedaan tersebut. Terima kasih. Baiklah, jadi pertanyaan dari Ibu Ani, bagaimana menghadapi murid yang ada perbedaan ya, ada yang di kelas IPA dan ada yang di kelas IPS. Ada yang mengatakan sama, tapi kalau pengalamannya Ibu Ani mengatakan tidak, sangat berbeda. Ya, jadi kalau saya kebetulan tidak mengajar di IPS, tapi mungkin saya bisa memberikan gambaran sedikit bahwa dimanapun kita berada, mau di kondisi apapun, siswa atau murid kita, selayaknya kita itu sebagai guru harus bisa menempatkan diri, harus bisa memposisikan diri kita layaknya sebagai seorang guru. Dan kita kembali ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai seorang guru itu harus menuntun murid kita sesuai dengan kodrat dan zamannya. Adapun penjurusan atau perbedaan dari IPA dan IPS itu kan bisa kita kembali dari kodratnya masing-masing, dan setiap anak itu terlahirkan dengan potensi dan keunikan masing-masing. Jadi mau dia di IPA, mau dia di IPS, mungkin mereka memang minatnya kalau di IPA mungkin minatnya di situ, kalau IPS mungkin keunikan dan potensi yang dibawa sejak lahir di situ. Jadi bagaimana kita mengembangkan semua potensi-potensi yang ada pada mereka. Jadi bukan persoalan kondisinya sama atau tidak, tapi kembali kepada kita gurunya, bagaimana kita mampu menghadapi segala macam situasi. Itu adalah mungkin tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan. Dalam hal ini kita harus siap bahwa kalau misalnya kita mengajar di IPS, kita memang harus mengkondisikan mental dan kesiapan jiwa kita bahwa murid yang akan kita hadapi di IPS itu keunikannya seperti ini. Jadi jangan selalu kita berpikir bahwa anak IPS itu nakal, banyak tingkah, tapi disitulah keunikan mereka yang sangat tepat jika kita nanti terapkan segitiga restitusi ini. Iya. Jadi seperti itu mungkin sementara.
kasih atas pertanyaannya mengenai bagaimana mendisiplinkan murid kita tanpa murid itu sendiri merasakan ini. Jadi kita kembali pada kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap orang atau khususnya murid, setiap murid melakukan suatu kesalahan, bisa saja ada kebutuhan dasar yang selama ini tidak terpenuhi atau yang akan dia penuhi. Misalnya murid kadang kita menemukan dalam keseharian ada murid yang selalu cari-cari perhatian, selalu datang untuk menyapa gurunya, ada saja cara dia agar gurunya memperhatikannya. Jadi itu adalah salah satu cara dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, itu tentang kasih sayang. Mungkin di dalam keluarganya, mungkin basicnya dia kurang mendapatkan perhatian dari ibu atau bapaknya di rumah. Jadi kita sebagai guru, bagaimana kita bisa menyadari, bagaimana kita bisa menjadi tempat mencurahkan segala keluhan murid kita. Jadi jangan kita selalu menutup mata, menutup hati, menutup telinga terhadap kondisi murid kita. Terlebih lagi bagaimana kita bisa pintar-pintar memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Jangan selalu memposisikan diri sebagai penghukum, karena semua kesalahan yang dilakukan murid kita itu pasti ada alasannya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang teman atau bahkan sebagai manajer untuk membantu mereka menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ada pertanyaan, mengapa harus ada peraturan kelas jika nantinya ada keyakinan kelas dari setiap mata pelajaran? Silahkan. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana menciptakan budaya positif dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Jadi langsung saja Ibu Astriani. Terima kasih. Jadi bagaimana menciptakan nantinya budaya positif itu dari adanya keyakinan kelas yang kita sepakati. Dari kita kembali ke keyakinan kelas itu seperti apa, bahwa keyakinan kelas itu terbentuk dari sekumpulan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Jadi di saat di saat menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas itu sendiri, itu akan menjadi pembiasaan pada murid-murid kita, yang tentunya akan terwujudnya budaya positif di sekolah. Jadi intinya bahwa dengan menerapkan keyakinan kelas nantinya akan tercipta budaya positif. Kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, lanjut ke 5 posisi kontrol guru, dan terakhir restitusi. Kita akan merefleksi bersama-sama dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Terus yang kedua, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Selanjutnya, apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada diri Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Yang terakhir, apa manfaat yang Anda rasakan dari kegiatan ini? Silakan ibu-ibu menanggapi. Ibu Tami, silakan.
Akses semua materi Ibu. Semangat Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan menyampaikan refleksi tentang materi hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan ini, untuk materi pertama yang tentang konsep disiplin. Sebelumnya, sebelum mendapatkan materi ini, ada dua hal yang kita lakukan di sekolah, yaitu memberikan hukuman dan penghargaan. Ternyata untuk membentuk budaya positif, seharusnya kita menerapkan konsekuensi dan restitusi. Setelah itu, di restitusi ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai guru adalah sebagai penengah antara masalah yang dihadapi oleh siswa. Kita tidak harus kita harus menjadi perubah, agent of change, untuk bisa merubah pemikiran siswa agar dia bisa tidak lagi mengulangi kesalahan yang telah diperbuat. Selanjutnya, membantu mereka menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian untuk budaya positif, sebelumnya mendapatkan materi ini, saya menerapkan di kelas tentang kontrak belajar, bukan peraturan kelas tapi kontrak belajar di mata pelajaran saya. Di kontrak belajar ini sebenarnya saya mendiskusikan kepada siswa apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Mungkin dalam konteks kata saya masih menggunakan kata jangan. Harusnya kita tidak boleh menggunakan kata itu. Maka untuk membentuk keyakinan kelas, seharusnya kita memberikan kata-kata yang bersifat positif dan membangun. Tapi yang selama ini terjadi, mau peraturan atau keyakinan kelas yang telah kita bentuk, yang menurut pandangan saya bahwa ini menitik beratkan pada siswa. Saya menyarankan bahwa bagaimana jika kita membuat keyakinan kelas yang tidak satu arah tetapi dua arah antara guru dan siswa. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang yang penerapan 5 konsep kontrol. Penerapan 5 konsep kontrol ini seharusnya kita seorang guru mampu menguasai 5 konsep ini, di mana yang pertama, kita sebagai guru harus disampaikan teman saya yang mengatakan kita sebagai guru adalah teman, di mana kita bisa menampung semua keluh kesah siswa, kemudian kita menyampaikan hal-hal yang baik, tidak boleh seperti ini, harus seperti ini, atau dalam kata lain kita sebagai teman curhat untuk siswa. Selanjutnya kita sebagai manajer. Sebagai manajer ini dalam pemahaman saya adalah di mana kita tidak lagi menyuruh siswa, tapi kita memperlihatkan apa yang baik untuk siswa. Jadi siswa itu bisa mencontoh apa yang kita lakukan. Oke, sehingga siswa mampu menumbuhkan kesadaran dirinya tentang mana yang baik dan mana yang kurang baik. Untuk harapan-harapan dari perkembangan untuk kegiatan ini, saya harapkan agar supaya kegiatan seperti ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian untuk budaya positif bisa lebih baik lagi di sekolah, sehingga budaya-budaya positif ini terus berjalan sehingga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang terulang. Selanjutnya, manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan ini, saya bisa paham apa yang harus saya lakukan di sekolah sebagai guru dan apa
apa yang harus saya lakukan jika terjadi kedepannya terjadi masalah-masalah yang akan datang. Mungkin itu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Tami, sangat luar biasa sekali. Kita beri aplaus dan mudah-mudahan semua yang kita katakan di sini tidak berhenti cukup di sini. Jadi itu akan berlanjut di sekolah kita, di lingkungan kita, pada diri kita dan pada murid-murid kita. Baiklah, dengan selesainya pemaparan materi dan rangkaian semua kegiatan kita pada hari ini, sekira cukup untuk hari ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang tadi memberikan sambutan, kemudian pemateri dari CJP Angkatan 9, dan terkhusus dan teristimewa kepada rekan-rekan ibu-ibu hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan selesainya doa, selesai pula kegiatan kita hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam perubahan.